Oke, baik teman-teman, kita mulai materi kita hari ini dan kita akan melanjutkan bab TOEFL ITP kita. Jadi hari ini kita akan belajar kelas kata yang sebenarnya sudah kita pelajari di hari pertama atau kita kenalan di hari pertama ya teman-teman, yaitu tentang kata kerja atau verb. Nah, jadi fungsi utama kata kerja ini atau predikat ini yang sudah kita pelajari di hari pertama tentunya ya, itu adalah sebagai predikat. Jadi kata kerja itu fungsi utamanya dia sebagai predikat di dalam kalimat. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat bahwa kata kerja itu bentuknya banyak, teman-teman. Dan tidak semua bentuk kata kerja itu bisa jadi predikat, gitu ya. Ada yang jadi predikat itu antara lain ada verb satu, kemudian ada verb SIS, kemudian ada juga verb 2, dan juga auxiliary verb. Materi kita hari pertama, teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga kata kerja itu yang tidak bisa dijadikan predikat. Jadi walaupun dia wujudnya kata kerja, tapi itu bukan predikat, teman-teman. Nah, kata kerja apa aja yang tidak bisa jadi predikat? Yaitu ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, kemudian ada verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb 1. Nah, di hari pertama kemarin ketika kita kenalan dengan subjek predikat ya, teman-teman. Tiga jenis kata kerja ini tidak bisa dijadikan predikat. Jadi wujudnya memang kata kerja, wujudnya memang verb, tapi mereka tidak bisa atau bukanlah predikat. Nah, di sini masalahnya adalah dalam bahasa Inggris, teman-teman, verb 2 ya. Sorry, warnanya saya ganti yang kelihatan ya, teman-teman. Mungkin kuning. Nah, jadi verb 2 dan juga verb 3 dalam bahasa Inggris itu seringkali bentuknya atau wujudnya ya itu sama, teman-teman. Sedangkan kalau misalnya bentuknya sama tapi ada verb 2 itu predikat, sedangkan verb 3 itu bukan, otomatis teman-teman di sini harus bisa membedakan. Kalau menemukan ada kata kerja terutama yang akhirannya ed ya, apakah dia verb 2? Karena kalau dia verb 2 predikat ya, atau dia verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, kalau ini dia bukan predikat, teman-teman. Seperti itu. Nah, itulah salah satu alasan kenapa ada bab ketiga ini. Jadi salah satu yang akan kita pelajari di dalamnya nanti antara lain adalah menentukan kalau di dalam kalimat teman-teman menemukan ada verb yang akhirannya ed ya. Apakah dia verb 2 berarti predikat, apakah dia verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, berarti itu bukan predikat seperti itu. Nah, jadi langsung saja teman-teman ya, without further ado, tanpa berlama-lama, kita langsung bahas kata kerja atau verb. Nah, jadi kata kerja atau verb di dalam kalimat ketika kita artikan, teman-teman. Jadi untuk bab mulai hari ini kita sudah memasuki bab yang sedikit rumit ya, teman-teman. Karena dia hubungannya dengan makna atau arti. Jadi vocab di sini nanti. Nah, jadi saya ulangi lagi, kata kerja ketika kita artikan atau secara makna itu nanti akan terbagi menjadi dua jenis. Ya, ada kata kerja itu yang tergolong atau termasuk ke dalam kata kerja yang transitif atau yang butuh objek, teman-teman. Contohnya adalah kata kerja membutuhkan. Nah, nggak mungkin misalkan saya bilang ke teman-teman nih, guys, saya sedang membutuhkan. Nah, membutuhkan apa? Pasti teman-teman yang dengar pasti tanya ya, membutuhkan apa? Atau membutuhkan siapa? Nah, apa atau siapa yang letaknya itu di setelahnya predikat atau yang dikenai kata kerja di predikat, itulah yang disebut dengan objek, teman-teman. Gitu ya. Jadi ada kata kerja itu yang butuh objek, contohnya tadi membutuhkan. Contohnya lagi adalah membawa. Nah, kalau saya bilang ke teman-teman nih, guys, orang itu sedang membawa. Nah, terus saya diem, pasti teman-teman bertanya, membawa apa, ya kan? Nah, berarti kata kerja membawa ini, dia butuh objek. Karena dia menimbulkan pertanyaan apa atau siapa ya, teman-teman. Nah, jadi kalau lengkapnya harusnya misalnya ya, orang itu membawa benda tajam misalnya gitu ya. Orang itu membawa benda yang mencurigakan misalnya. Nah, jadi benda atau benda tadi ya, benda tajam, kemudian benda yang mencurigakan itu adalah objeknya. Oke? Nah, tapi ada juga kata kerja itu ketika kita artikan itu tidak boleh dikasih objek, teman-teman. Gitu ya. Contohnya adalah tidur. Nah, kita misalkan bilang Wawan sedang tidur. Itu kita kasih titik ya, nggak boleh misalkan Wawan sedang tidur kamu, kan nggak enak teman-teman. Wawan sedang tidur dia, nggak enak, pemborosan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan sedang tidur, atau kalau mau ditambahkan setelahnya itu bukan objek, tapi keterangan. Misalnya Wawan sedang tidur di kamarnya. Nah, di kamarnya itu adalah keterangan tempat. Wawan sedang tidur sekarang. Nah, sekarang itu adalah keterangan waktu.
Ya, jadi ada kata kerja itu yang butuh objek tadi, contohnya membawa, kemudian membutuhkan dan teman-temannya tadi ya. Tapi ada juga kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya tadi tidur, duduk, berdiri gitu ya, kemudian berjalan itu tidak membutuhkan objek. Oke, atau contoh lain yang saya temukan di soal-soal struktur TOEFL ya, teman-teman, kata kerja yang butuh objek. Misalnya ada kata refract, artinya membiaskan atau membelokkan. Contohnya lagi ada emit. Emit itu bisa mengeluarkan, bisa memancarkan. Kemudian ada produce, artinya menghasilkan atau memproduksi. Ada juga obtain, artinya mendapatkan atau memperoleh. Ada juga cause, artinya menyebabkan. Dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa berkreasi dengan mengoleksi atau mengumpulkan ya kata kerja yang harus dikasih objek seperti itu, teman-teman. Nah, selain itu ada juga kata kerja contohnya yang tadi ya, yang tidak butuh objek, teman-teman. Misalnya ada kata occur, artinya terjadi. Nah, occur juga bisa diartikan sama kayak exist ya, artinya adalah ada. Appear artinya muncul atau juga nampak. Kemudian fall artinya terjatuh atau jatuh gitu ya. Beda dengan menjatuhkan ya, teman-teman. Kalau menjatuhkan itu drop. DROP tulisannya, DROP ya. Kemudian ada search artinya meningkat, react artinya bereaksi, dan masih banyak lagi. Ya, contohnya tadi tidur, berenang, berjalan, berlari, duduk, itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek seperti itu. Nah, sekarang tantangan teman-teman adalah, atau mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih kok kita harus tahu ada kata kerja itu butuh objek dan ada kata kerja juga yang tidak butuh objek. Nah, ini nanti teman-teman, ketika teman-teman sudah tahu kalau kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek ya, maka teman-teman nanti akan bisa menentukan apakah bentuknya itu bisa aktif, bisa pasif. Ya, jadi kata kerja yang butuh objek ya, teman-teman, itu bisa aktif, bisa pasif. Jadi kalau diartikan bisa bisa di. Oke, dan bentuknya aktif itu hampir semua kata kerja dalam bahasa Inggris ya, teman-teman, pokoknya hampir semua atau bisa dibilang kecuali yang bentuk pasif ya. Bentuk pasif itu cuma dikit, teman-teman, cuma 2. Nah, selain bentuk pasif, semua bentuk kata kerja yang teman-teman temui dalam bahasa Inggris itu artinya semuanya. Artinya aktif semua, teman-teman. Nah, atau contohnya ada verb 1, verb SES, verb 2, auxiliary verb. Itu kalau predikat ya, yang tebel itu. Atau yang bukan predikat. Ada verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, ataupun to verb 1. Nah, ini semuanya artinya teman-teman. Aktif gitu ya. Nah, tapi dia juga atau kata kerja yang butuh objek itu juga bisa bentuknya pasif atau artinya jadi di atau ter. Nah, bentuk kata kerja di dalam bahasa Inggris yang pasif itu cuma 2, teman-teman. Yaitu kalau di predikat itu bentuknya be verb 3. Jadi be itu auxiliary to be itu ya, teman-teman. Misalnya is, am, are, was, were, dan teman-temannya itu. Kalau teman-teman menemukan setelahnya ada verb ed-nya itu verb 3. Pasti verb 3, teman-teman. Nggak mungkin verb 2 sama auxiliary, nggak mungkin. Ya. Jadi be verb 3 itu pasif. Kemudian verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu juga pasif. Nah, bedanya kalau yang saya tebelin itu dia predikat karena auxiliary verb ya, teman-teman. Kalau yang verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu saya tipisin karena dia bukan predikat. Tapi kalau diartikan pasif juga. Dan di sini yang penting ya, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui adalah kata kerja yang butuh objek ketika kita bentuk menjadi pasif, yaitu 2 tadi ya, rumus be verb 3 ataupun verb 3 tadi, itu tidak boleh lagi dikasih objek, teman-teman. Ya, jadi cara menentukannya di sini. Kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang butuh objek, tapi setelahnya kok nggak ada objeknya, berarti dia pasif. Gitu ya. Terus kalau teman-teman menemukan ada verb yang akhirnya ed, kemudian tempatnya di predikat ya, atau ya kalau verb 2 itu hanya bisa di predikat, teman-teman. Kemudian setelahnya ada objeknya, itu sudah dipastikan dia adalah verb 2. Jadi verb ed itu sudah dipastikan dia verb 2, teman-teman. Nah, itu menjawab ya. Jadi gimana caranya kita menemukan ada kata kerja yang berakhiran dengan ed dan dia butuh objek? Apakah dia verb 2, apakah dia verb 3? Itu teman-teman lihat setelahnya. Kalau ada objeknya berarti dia aktif ya, berarti verb 2 kalau ada ed-nya. Kalau dia tidak ada objeknya padahal dia butuh objek berarti itu pasif, teman-teman. Jadi itu verb 3. Seperti itu. Oke, jadi dilihat ada objeknya atau tidak untuk kata kerja yang butuh objek.
Nah, sekarang untuk kata kerja yang tidak boleh dikasih objek, teman-teman, atau sebutannya intransitif ya. Kalau teman-teman cek di kamus, ada kata kerja terus ada keterangan intransitif, itu berarti dia tidak boleh dikasih objek, teman-teman. Nah, untuk kata kerja yang tidak butuh objek atau tidak boleh dikasih objek ini, dia tidak bisa pasif alias bentuknya hanya bisa aktif, teman-teman. Nah, bentuk aktif itu ya tadi ya, verb 1, kemudian verb SIS, kemudian verb 2, kemudian auxiliary verb itu kalau di predikat. Kalau yang bukan predikat ada verb ing ataupun to verb 1. Itu artinya aktif. Dan karena dia adalah termasuk kata kerja yang tidak butuh objek, maka tidak boleh dikasih objek walaupun dia aktif. Dan dia tidak bisa dipasifkan ya. Jadi kalau teman-teman menemukan keluarga kata kerja yang tidak butuh objek, ada ed di belakangnya dan dia berdiri sendiri, sudah dipastikan itu verb 2. Bukan verb 3 ya teman-teman. Walaupun tidak ada objeknya. Seperti itu. Karena dia memang keluarga kata kerja yang tidak boleh dikasih objek atau intransitif. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya penjelasan untuk kata kerja di situ ya. Cuman mungkin teman-teman ada yang penasaran kenapa sih kata kerja yang butuh objek saja yang bisa kita pasifkan, sedangkan kata kerja yang tidak boleh dikasih objek atau tidak memiliki objek itu tidak bisa kita pasifkan. Nah, ini saya jelaskan alasannya, teman-teman. Nah, jadi alasannya adalah eh, pada pembuatan kalimat pasif dari kalimat aktif. Jadi merubah kalimat pasif, maksud saya merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, teman-teman. Nah, itu khusus untuk kata kerja yang butuh objek saja. Mungkin dulu di sekolah kita tidak diberitahu ini ya. Harusnya ini dijadikan apa teman-teman? Eh, Preliminary study gitu ya. Maksudnya kayak kalau kita mau belajar aktif pasif harus tahu dulu kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek. Nah, kita dulu di sekolah eh, nggak tahu ya. Kalau di sekolah saya itu dulu tidak dikasih tahu, teman-teman. Harusnya itu dijadikan pengantar seperti itu. Jadi hanya kata kerja yang perlu objek saja, teman-teman, yang bisa kita pasifkan. Alasannya kenapa? Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi kata kerja yang butuh objek itu, ini saya pakai contoh ya, misalnya menggunakan kata produce. Nah, di sini saya ada dua kalimat. Kalimat yang atas ini aktif, teman-teman. Oke. Nah, jadi contohnya kalimat aktif berbunyi, some trees produce resin in large quantities. Beberapa jenis pohon menghasilkan resin atau getah bening ya dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang banyak. Nah, di sini kalau kita pecah-pecah bagian kalimatnya, di situ ada subjek some trees, kemudian predikatnya adalah produce, kemudian setelahnya diikuti objek, teman-teman, yaitu resin, dan setelahnya diikuti keterangan, yaitu in large quantities. Jadi susunannya adalah SPOK, ada objeknya. Yang perlu teman-teman ketahui di situ karena dia ada objeknya. Nah, caranya nanti merubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif ya, teman-teman. Objeknya ini kita rubah menjadi subjek atau kita pindah di paling depan. Nah, jadi resin yang awalnya objek, kita jadikan subjek. Nah, karena subjeknya pasif ya, maksudnya subjeknya bukan yang melakukan pekerjaan atau dia yang justru kena, teman-teman, yang dihasilkan. Dia bukan yang menghasilkan, tapi dia yang dihasilkan. Otomatis predikatnya kita rubah menjadi pasif. Dan bentuk predikat pasif itu cuma satu, yaitu be verb 3. Ya. Nah, bentuk to be dari kata resin adalah is. Karena resin tidak bisa dihitung, dianggap tunggal, teman-teman. Gitu ya. Jadi is. Kemudian verb 3 dari produce adalah produced. Jadi resin is produced itu predikatnya pasif ya. Nah, kemudian yang awalnya subjek yaitu tadi ada ini ya, teman-teman, ada some trees itu kan subjeknya. Itu kita pindah ke setelahnya predikat, tapi bukan sebagai objek ya, karena dia pelakunya, teman-teman. Nanti kalau jadi objek jadi beda. Pengertian objek itu yang dikenai pekerjaan. Sedangkan subjek itu kan yang melakukan. Ya, teman-teman. Jadi, ini harus ditambahkan preposisi khusus untuk agent atau pelaku. Kalau mau kita pindah ya. Jadinya pakainya by. Nah, sama kayak in itu kelas katanya preposisi. Fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan, teman-teman. Nah, jadi by some trees ini dia jadi keterangan. Nah, sekarang tahu ya kenapa kata kerja kalau sudah dipasifkan tidak boleh punya objek. Ya, jadi subjeknya itu jadi keterangan, namanya adverb of agent, teman-teman. Keterangan pelaku. Seperti itu. Nah, setelahnya ada in large quantities, yaitu keterangan yang tadi. Seperti itu. Nah, jadi susunannya berubah jadi subjek predikat, keterangan, keterangan. Ya, makanya tadi saya sampaikan
Kata kerja yang butuh objek, kalau kita pasifkan ya teman-teman, itu tidak boleh lagi punya objek. Seperti itu. Dapat ya? Nah, di sini ada pertanyaan yang sangat bagus dari Miss Najma, yaitu apakah preposisinya itu selalu pakai by ya Mister? Jawabannya tidak selalu teman-teman. Tapi kalau pelaku ya, maksudnya kalau subjeknya kita pindah ke belakang, itu pasti pakainya by. Nah, tapi apakah selalu pasif itu setelahnya harus by? Jawabannya tidak. Oke, bisa pakai to, bisa pakai for, bisa pakai with, tergantung makna atau konteks teman-teman. Gitu ya. Jadi sekali lagi, preposisinya tidak selalu by. By itu hanya untuk menunjukkan pelakunya, siapa yang melakukan pekerjaan atau predikat tersebut. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi tidak selalu Miss Najma. Kadang yang lain nggak harus by. Tapi yang umum memang pakainya by, teman-teman. Nah, itu alasan kenapa kata kerja yang butuh objek bisa kita pasifkan. Nah, sekarang bayangkan kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Nah, ini contohnya ya. Kenapa kok kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa kita pasifkan? Nah, saya contoh pakai kata fall ya. Kalimatnya berbunyi, in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Pada tahun 1992, pemerintahan komunisnya Afghanistan itu jatuh kepada Taliban. Ini kalau kita analisa, teman-teman, di depan sendiri itu ada keterangan ya, ada preposisi diikuti kata benda waktu, tahun itu kata benda waktu ya. Itu keterangan. Kemudian setelah koma, di situ ada subjek yaitu the Afghan Communist Government. Kemudian setelahnya ada predikat bentuk verb 2 ya, teman-teman, yaitu fell. Nah, setelahnya ada preposisi lagi. Jadi to itu satu keluarga dengan in, on, at, dan teman-temannya itu. Nah, ini nggak ada objeknya, teman-teman. Nah, kalau nggak ada objeknya, tidak ada yang kita rubah jadi subjek. Padahal kalimat itu wajib memiliki subjek dan predikat. Jadi alasannya di situ ya. Kenapa kata kerja yang tidak butuh objek atau yang tidak boleh dikasih objek itu tidak bisa dibentuk pasif alias hanya bisa aktif saja? Alasannya karena dia tidak punya objek yang nantinya kita rubah jadi subjek. Dan subjek itu wajib ya, materi kita hari pertama teman-teman. Subjek, predikat itulah susunan utama pembentuk kalimat. Nah, kalau nggak ada subjek atau nggak ada predikat atau bahkan nggak ada keduanya ya nggak jadi kalimat nanti. Seperti itu. Nah, alasannya di situ ya teman-teman. Nah, untuk penerapan materi yang kita pelajari hari ini ke contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Caranya sama, kita cari predikatnya dulu. Di situ ada was, teman-teman ya. Maaf. Di sini predikatnya adalah was. Kemudian subjeknya di situ adalah Leonardo da Vinci. Kemudian kalau ditarik ke belakang, nah ternyata nggak ada kata kerja lagi yang bisa jadi predikat ya. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah berarti kalimat ini sudah lengkap teman-teman. Nah sekarang kita cek ABCD ya, karena kalimatnya sudah lengkap. Yang alpha di situ ada bentuk auxiliary, auxiliary ketemu verb. Nah bentuk auxiliary verb itu hanya bisa menjadi predikat teman-teman. Sedangkan di soal sudah ada predikat dan tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti yang alpha tidak bisa karena nanti predikatnya double teman-teman. Oke, kalau yang bravo di situ ada 5W1H. Materi kita hari kedua ya, materi terakhir teman-teman. Setiap teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, anggap itu sebagai conjunction atau konektor, penghubung teman-teman. Nah, sedangkan kalimat ini hanya memiliki satu SP, tidak dibutuhkan conjunction. Jadi bravo tidak bisa ya. Kalau yang Charlie di situ ada to verb 1. Nah, to verb 1 itu bukan predikat, teman-teman. Dia keterangan ya, karena ada preposisinya di situ. To itu preposisi, teman-teman. Nah, karena ada preposisinya dia keterangan, kita tahan dulu ya, karena kita memang tidak butuh predikat. Kalau yang delta, nah inilah materi kita hari ini ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja, dia berakhiran dengan ed seperti ini, teman-teman. Bisa saja dia verb 2, predikat ya berarti. Bisa saja dia verb 3. Bukan predikat. Nah, bagaimana kita menentukan apakah dia verb 2 apa dia verb 3? Nah, cara menentukannya teman-teman pisahkan dulu verb satunya supaya kita tahu artinya. Nah, verb satunya adalah employ. Nah, employ ini arti umumnya, mungkin teman-teman sering dengar kata employee atau employer. Nah, employee itu adalah karyawan ya, teman-teman. Kalau employer itu orang yang mengemploy, orang yang mempekerjakan. Nah, jadi employ itu kata kerjanya, yaitu
mempekerjakan. Nah, mempekerjakan itu pertanyaan saya nih ke teman-teman nih. Teman-teman tulis di chat ya. Mempekerjakan itu butuh objek nggak teman-teman? Kalau misalkan saya bilang ke teman-teman nih, kita besok akan mempekerjakan. Nah, kira-kira yang saya sampaikan tadi sudah selesai belum? Atau mempekerjakan ini butuh objek nggak teman-teman? Ya, betul sekali. Dia butuh objek ya. Sebentar, ada pertanyaan ternyata tadi ya dari Miss Rama. Atau nanti saya jawab nanti ya, Miss, setelah saya menjelaskan satu soal ini gitu ya. Nah, jadi mempekerjakan itu membutuhkan objek. Jadi setelahnya harus ada objeknya. Kalau dia aktif ya. Atau kalau nggak ada objeknya berarti itu pasif, teman-teman. Nah, berarti cara menentukannya, kita lihat employee ini kita umpamakan, kita masukkan ke dalam titik-titik. Jadi dimasukkan di sini, dicoba dulu teman-teman. Ada objeknya atau tidak setelahnya. Kalau kita lihat, ternyata di setelahnya titik-titik ada to, itu preposisi. Sama kayak yang Charlie teman-teman. Preposisi itu merubah kata setelahnya menjadi keterangan atau adverb. Dan keterangan tidak bisa jadi objek. Artinya di sini kita kehilangan objek kalau kita anggap employed ini predikat atau verb 2, teman-teman. Nah, berarti yang delta ini, employed ini, dia adalah verb 3 ya, bukan verb 2, teman-teman. Karena kalau dia verb 2 kan aktif. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kata kerja yang butuh objek ketika aktif harus ada objeknya. Atau kalau kata kerja yang butuh objek, tidak ada objeknya setelahnya, berarti itu harus pasif, teman-teman. Jadi ini pasif ya, verb 3. Dan verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya antara Charlie atau Delta. Keduanya tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Gitu ya. Nah, terus cara menentukannya gimana? Apakah Charlie atau Delta? Yang Charlie, to verb 1 itu aktif, sedangkan employee itu butuh objek. Kalau dia aktif, butuh objek, ya harus ada objeknya. Sedangkan yang delta itu kebalikannya, teman-teman. Karena dia pasif, kata kerja yang sudah dipasifkan itu tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, jadi cara menentukannya Charlie atau delta ya kita lihat setelahnya titik-titik. Gitu ya, ada objek atau tidak setelahnya. Ternyata setelah titik-titik itu tadi ya sudah kita cek adanya keterangan bukan objek di situ, teman-teman. Nah, berarti kita pilih yang pasif. Karena kalau kita masukkan yang Charlie, yang aktif, kita akan tetap kehilangan satu bagian, yaitu objek dari kata to employ. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, Leonardo da Vinci was one of the artists and engineers employed to design innovative war machines and fortification for military campaigns during his time. Jadi, Leonardo da Vinci adalah salah satu dari para seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan perbentengan untuk kampanye-kampanye militer semasa hidupnya. Kalau diartikan seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya jawab dulu pertanyaan Miss Rahma sebelum kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Yang to Taliban itu keterangan ada 2 di dalam satu kalimat nggak apa-apa? Jawabannya tidak apa-apa, teman-teman. Bagian kalimat yang boleh muncul berapapun ya itu adalah keterangan. Oke, jadi keterangan tempat karena keterangan tuh jenisnya juga banyak, teman-teman. Keterangan tempat, keterangan cara, keterangan waktu, keterangan pelaku gitu ya. Keterangan apalagi? Keterangan sebab akibat dan lain sebagainya. Jadi keterangan itu di dalam kalimat muncul berapapun tidak masalah, teman-teman. Asalkan secara makna tidak bertentangan ya, tidak ada kontras seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya tidak apa-apa, Mas Rama, keterangan. Tapi itu hanya untuk keterangan, teman-teman. Sir, boleh minta diulang untuk yang bagian aktif pasifnya untuk pilihan Charlie dan Delta. Nah, oke, saya ulangi ya, teman-teman. Bagian aktif dan pasifnya. Sebentar. Jadi gini, tadi kan di awal tadi ya, Mister, sudah kita bahas bahwa atau di hari pertama dulu kita sudah belajar ada kata kerja yang bisa jadi predikat dan ada juga yang tidak, teman-teman. Ya kan? Yang bisa jadi predikat itu verb 1, verb SIS, verb 2, sama auxiliary verb. Sedangkan kalau teman-teman menemukan ada kata kerja bentuknya verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, kemudian verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga tuh verb 1 itu tidak bisa jadi predikat. Ya kan? Nah, sekarang masalahnya adalah verb 2 dan verb 3 itu sebagian besar dalam bahasa Inggris itu bentuknya sama. Contohnya employ ini, teman-teman. Verb 2-nya employed, verb 3-nya employed. Seperti itu.
Nah, cara menentukannya gimana? Cara menentukannya kita pisahkan dulu employ-nya. Employ itu artinya apa? Kan tadi kan kata kerja secara makna itu dibagi dua, butuh objek sama tidak butuh objek, ya kan? Nah, jadi satu-satunya untuk mengetahui ya kita artikan. Sebenarnya ada cara lain sih, teman-teman. Cuman lebih akurat kalau kita tahu artinya untuk kata kerja ya. Nah, employ itu artinya mempekerjakan yang saya sampaikan ke teman-teman tadi dan saya tanyakan tadi ya ke teman-teman, mempekerjakan itu butuh objek atau tidak? Dan teman-teman semuanya menjawab betul, yaitu butuh. Nah, kalau kita cek di kamus pun ya, misalkan kita cari, sebentar saya bukakan kamus, teman-teman. Kita cari kata employ. Nah, kita cari kata employ. Employ itu kelas katanya adalah verb atau kata kerja ya. Dan di setelahnya itu ada keterangan, teman-teman, yaitu transitive. Kalau ada transitive berarti dia butuh objek atau harus dikasih objek. Kalau aktif tentunya ya. Nah, contohnya di situ, the factory employs over 2,000 people. Jadi lebih dari 2.000 orang itu objeknya, teman-teman. Yang di-employ, yang dipekerjakan. Nah, tapi ketika dia sudah dipasifkan, contohnya yang bawah itu ya. Jadi, is employed itu kan bentuk be verb 3. Nah, setelahnya nabrak preposisi yaitu as. As a mechanic. Sebagai seorang mekanis atau mekanik ya. Eh, yang mana itu menjadi keterangan. Nah, jadi ini juga menjawab pertanyaannya Miss Rahma tadi ya. Sorry, bukan. Miss Najma maksud saya. Jadi setelah pasif apakah selalu baik? Jawabannya tidak. Miss contohnya di sini. Jadi setelah pasif kadang ada us, kadang ada by, kadang ada for, kadang ada to, tergantung konteksnya atau tergantung maknanya, gitu ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan dia pasif, contohnya ada is employed, contohnya ada been employed, kan be verb 3 juga teman-teman. Setelahnya itu pasti diikuti sesuatu keterangan. Kalau diikuti sesuatu, nggak boleh diikuti objek. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan nggak tahu artinya dan cek di kamus, ada keterangan transitif, ada petunjuk transitif, itu berarti dia butuh objek. Nah, contoh yang tidak butuh objek, misal kita cari kata occur, teman-teman. Nah, occur di situ ada verb ya, kata kerja. Nah, ada keterangan intransitif, ada in-nya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak butuh objek, tidak bisa kita pasifkan. Walaupun setelahnya tidak boleh ada objeknya, teman-teman. Nggak pernah ada objeknya dia. Ya, tapi dia selalu aktif, tidak bisa dipasifkan. Makanya tadi penting untuk mengetahui apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek. Karena hubungannya itu menentukan aktif pasif, bentuk verb 2, verb 3, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang Charlie sama Delta tadi kenapa kok bisa Charlie itu aktif, yang Delta itu pasif? Karena bentuk pasif itu cuma dua, teman-teman. Ya, bentuknya pasif itu cuma be verb 3 itu kalau dia dipredikat. Ya, jadi kalau menemukan auxiliary be misalnya is, misalnya am, are, was, were, dan sebagainya, ketemu sama verb yang akhirnya ed itu pasif, teman-teman. Dan tidak boleh dikasih objek ya, pasif itu tidak boleh lagi ada objeknya. Sedangkan to verb 1, jadi semua bentuk selain be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya dalam bahasa Inggris itu, dia adalah aktif. Dan kalau dia butuh objek, ya harusnya ada objeknya. Seperti itu, Mister. Gitu ya. Nah, jadi kenapa yang jawabannya tadi yang delta? Karena kalau kita masukkan yang Charlie, itu setelahnya tidak ada objeknya setelah titik-titik. Sedangkan yang Charlie itu aktif. Employ butuh objek. Seperti itu. Jadi kalau dia aktif butuh objek, ya harus ada objeknya. Kalau dia aktif tidak butuh objek, jangan dikasih objek, tapi aktif ya. Hanya bisa aktif, teman-teman. Nah, tapi kalau dia butuh objek, tapi kok nggak ada objeknya, berarti itu pasif. Jawabannya yang delta, seperti itu. Oke, contoh ke soal berikutnya, maksudnya ke contoh soal berikutnya ya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Ada nggak di situ? Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada verb 1, yaitu use, teman-teman. Subjeknya di situ adalah biologist ya, molecular biologist ini subjeknya, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat titik-titik itu berada di paling depan. Oke, di setelahnya ada kata benda genetics. Nah, kata benda itu fungsinya cuma dua di dalam kalimat, teman-teman. Kalau nggak sebagai subjek, ya sebagai objek. Nah, tapi nggak mungkin ya di sini kita masukkan subjek lagi, karena nanti subjeknya pemborosan. Di soal sudah ada subjek, teman-teman. Nah, jadi kata benda ini adalah objeknya sesuatu di titik-titik.
Jadi di sini kita harus carikan sesuatu. Nah, kebetulan di pilihan A, B, C, D itu semuanya kata kerja. Nah, berarti di sini kita harus carikan kata kerja yang aktif ya, karena ada objeknya, teman-teman. Dan yang tidak bisa jadi predikat. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu antara to verb 1, ada juga verb ing, dan juga verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya ya, teman-teman. Nah, terus ini kita pisah, kita bagi menjadi dua. Nah, to verb 1 dan verb ing maksud saya dia aktif. Jadi kalau dia butuh objek ya harus dikasih objek. Sedangkan verb 3 itu pasif ya, tidak boleh dikasih objek. Nah, karena di sini ada objeknya, pilihan kita cuma dua. Kalau nggak to verb 1 ya verb ing, teman-teman. Ya. Nah, betul sekali Miss Ebin ya atau Mr. Ebin, jawabannya adalah yang alfa. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa Bravo, Charlie dan Delta salah, teman-teman. Yang Bravo di sini ada ed-nya. Pertanyaan saya ke teman-teman, kalau ada verb ed, setelahnya ada objek, berarti dia aktif atau pasif kalau ada objeknya di setelahnya? Teman-teman tulis di chat ya. Ya, betul sekali, dia aktif. Nah, pertanyaan lanjutannya. Kalau dia aktif, berarti dia verb 2 atau verb 3, teman-teman? Ya, betul sekali. Jadi dia verb 2. Karena verb 3 berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat. Ya kan, teman-teman? Maksud saya, kalau dia verb 3 berdiri sendiri tidak boleh ada objeknya karena dia pasif, teman-teman. Sedangkan di situ ada objeknya. Maksudnya seperti itu. Nah, sekarang kalau dia verb 2 itu fungsinya di kalimat cuma satu, yaitu sebagai predikat. Posisinya, tempatnya di kalimat itu cuma bisa jadi predikat. Nah, sedangkan di soal sudah ada predikat ya, nanti predikatnya double atau pemborosan, teman-teman. Kalau kita pilih yang Bravo. Gitu ya. Selain itu di soal structure TOEFL itu predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Nggak ada soal kalimat tanya itu nggak ada, teman-teman. Pasti titik. Gitu ya. Jadi predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Apalagi yang Charlie, di situ studies ada ES-nya. Jadi dia verb SIS. Verb SIS itu hanya bisa jadi predikat. Oke, kita tidak butuh predikat lagi. Selain itu predikat tidak boleh diletakkan di awal. Kalau yang delta, di situ ada the-nya. Otomatis tadinya ini adalah kata benda. Ya, jadi bukan kata kerja, teman-teman. Jadi the itu nggak boleh tiba-tiba predikat atau kata kerja setelahnya nggak boleh. Harus kata benda dulu. Baru kalau mau diikuti predikat boleh. Nah, ini kata benda tidak boleh nabrak kata benda yang lain ya, karena nanti dia double, teman-teman. Kata benda itu tidak boleh punya objek. Yang boleh punya objek itu kata kerja. Itu pun yang transitif ya, yang butuh objek, teman-teman. Dan itu ketika dia aktif. Nah, itu baru dikasih objek. Preposisi juga sama. Jadi selain kata kerja transitif aktif ya yang butuh objek, preposisi itu juga harus dikasih objek, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Jadi untuk meneliti atau mempelajari genetika, para ahli biologi molekular itu menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk analisa. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Mutia. Eh, Mister, verb apa aja yang hanya bisa jadi predikat ya? Nah, ini kita bahas dari pertama, Miss. Atau gini, sebelum saya menjawab nih, saya pengen lempar ke teman-teman dulu. Saya mau ngecek nih, kemarin kan saya liburkan ya hari Jumat itu teman-teman, supaya teman-teman bisa mempelajari lagi bab 1, bab 2. Terutama bab 1, menentukan subjek predikat. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, saya lempar dulu. Kata kerja bentuk apa aja yang bisa jadi predikat? Teman-teman boleh buka catatan nggak apa-apa. Nah, ditulis oleh Mr. Theodorus, ada juga Miss Dona ya. Jadi verb 1 betul, kemudian verb 2 betul, kemudian verb SIS betul, dan yang terakhir adalah auxiliary verb. Jadi kata kerja ini, Miss Mutia ya, yang bisa jadi predikat. Nah, selain kata kerja yang teman-teman temukan itu bentuknya selain ini, itu tidak bisa jadi predikat. Jadi misalnya teman-teman menemukan ada kata kerja kok berdiri sendiri, ada ing-nya, ada tambahan ing-nya di belakang, itu bukan predikat, teman-teman. Walaupun wujudnya verb. Sama, teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya. Tiba-tiba ada verb 3 ada. Itu juga bukan predikat. Nah, terakhir ada to verb 1. Ini bukan predikat. Seperti itu, Mas. Materi kita hari pertama ya. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Fuad.
To study berarti bukan predikat. Nah, to study itu to verb 1, Mister. Ya, to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Yang ini, teman-teman. Sir, apakah for dalam kalimat ini termasuk conjunction? Nah, gini teman-teman. Cara menentukan for yang conjunction itu bagaimana? Satu, sebelumnya harus ada komanya. Sebelumnya pas ya. Jadi for itu kalau dia menghubungkan dua SP sebelumnya harus ada komanya. Maksud saya kalau dia conjunction. Kemudian yang kedua, setelahnya harus ada subjek predikatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah for itu sebelumnya ada komanya nggak? Kan jawabannya nggak ada ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah setelahnya ada subjek predikatnya? Kan jawabannya juga nggak ada ya. Berarti for di sini ini bukan conjunction. Tapi dia adalah preposition. Seperti itu, Miss. Dapat ya, Miss Lea ya? Jadi cara menentukannya seperti itu. Kalau menemukan for, kok sebelumnya pas itu nggak ada komanya, ya berarti itu bukan conjunction, teman-teman. Itu adalah preposition. Seperti itu. Artinya untuk. Oke, mungkin kita ke contoh berikutnya ya, teman-teman. Ke contoh yang terakhir. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES, yaitu supports. Subjeknya di situ adalah, nah ini salah satu alasan kenapa verb ing itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Jadi kata kerja yang ketambahan ing seperti ini, salah satu fungsinya di dalam kalimat, dia berubah menjadi kata benda. Entah itu di subjek, entah itu di objek. Gitu ya. Namanya itu ada namanya, teman-teman. Ada istilahnya. Namanya adalah gerund. Nah, gerund itu adalah kata kerja yang kita rubah menjadi kata benda. Kita paksa dia menempati tempatnya kata benda. Nah, tempatnya kata benda itu kalau nggak di subjek ya objek. Kata kerja tempatnya harusnya itu di predikat. Nah, tapi kalau ada kata kerja yang harusnya di predikat tapi diletakkan di subjek atau di objek, itu bukan lagi predikat, teman-teman ya. Subjek sama predikat itu beda posisi di kalimat, beda tempat. Oke. Nah, kalau ada kata kerja dipaksa menjadi subjek atau jadi objek, itu harus kita rubah dulu menjadi kata benda atau istilahnya itu tadi, istilahnya gerenisasi ya, teman-teman. Gerund gitu. Bentuknya adalah verb ing. Nah, jadi itu sekalian menjawab ya, kenapa verb ing yang berdiri sendiri itu tidak bisa jadi predikat di kalimat, karena salah satu fungsinya dia adalah menjadi kata benda, walaupun wujudnya verb, teman-teman. Oke, dia berubah kelas kata menjadi kata benda, dan kata benda nggak bisa jadi predikat, seperti itu. Nah, fungsinya salah satunya dia di subjek seperti ini. Jadi ini ada subjeknya consuming foods ya, teman-teman. Nah, consuming food subjek supports predikat. Kemudian kalau ditarik ke belakang itu tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Yang alfa boleh nggak berarti, teman-teman? Di soal sudah lengkap ya, sudah ada subjek, sudah ada predikat, artinya kalimatnya sudah lengkap. Boleh nggak kita masukkan yang alfa? Iya, betul sekali. Tiga jawaban. Oh sorry, empat ya. Empat jawaban semuanya menjawab tidak dan betul sekali. Tidak boleh karena di situ verb ada S-nya, verb SES. Verb SES itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Oke, yang tadi saya ulangi juga ya dan kita sudah pelajari di hari pertama juga. Nah, di soal sudah ada predikat tidak ada penghubungnya. Nanti pemborosan predikat. Jadi alfa nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, nah di sini ada ed-ed-nya. Kata kerja yang ada ed-ed-nya bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Kalau verb 2 dia predikat, kalau verb 3 dia bukan predikat. Nah, terus cara menentukannya apakah ini predikat atau bukan gimana? Kita pisahkan dulu contain-nya, teman-teman. Contain itu artinya apa? Contain itu artinya adalah mengandung. Nah, mengandung itu butuh objek nggak, teman-teman? Contain itu butuh objek nggak? Atau misalkan saya bilang ke teman-teman, makanan ini mengandung. Iya, betul sekali. Butuh ya. Pasti nanti teman-teman kalau saya bilang makanan ini mengandung. Nah, mengandung apa? Mengandung micin misalnya, mengandung gula, mengandung apa gitu. Jadi harus ada objeknya. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat. Kalau dia butuh objek, ada objek nggak setelahnya? Ternyata di situ ada kata benda healthy fats. Lemak-lemak sehat.
Karena ada objeknya, berarti dia aktif, teman-teman. Jadi kalau kita masukkan ke sini, ini nanti jadi predikat. Gitu ya, karena dia aktif. Nah, otomatis yang Bravo tidak bisa karena nanti predikatnya double. Seperti itu. Kalau yang Charlie containing, nah dia bukan predikat. Ya, dan dia aktif karena ada objeknya. Jadi kemungkinan jawabannya yang Charlie, teman-teman. Kalau yang delta, ada subjek lagi, ada predikat lagi, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, tidak bisa. Karena kalimat sudah lengkap ya, sudah ada subjek, sudah ada predikat. Jadi jawaban satu-satunya adalah yang Charlie. Nah mungkin saya tahu nih, teman-teman mungkin banyak yang berpikir, loh sir, berarti di situ ada dua verb ing. Berarti di situ ada dua kata benda. Nah jawabannya tidak, teman-teman. Tadi saya bilang salah satu fungsi verb ing. Verb ing itu fungsinya di kalimat, itu ada dua. Ya, jadi yang fungsi pertama dia sebagai gerund tadi, jadi kata benda ya, entah itu subjek, entah itu di objek, teman-teman. Fungsi yang kedua, verb ing itu ada namanya yaitu present participle atau participle gitu ya sederhananya. Nah, participle itu apa? Participle itu adalah kata kerja yang kita rubah menjadi kata sifat. Ada dua, teman-teman. Ada present participle sama past participle. Kalau past participle itu verb 3. Yang berdiri sendiri itu juga adjektif. Nah, sekarang juga menjawab juga ya. Kenapa verb 3 dan verb ing itu tidak bisa jadi predikat? Karena kelas katanya sudah berubah. Jadi wujudnya verb, tapi karena ketambahan tadi ya, ketambahan ing sama ed yang menjadikannya dia verb 3, dia bukan lagi predikat, teman-teman. Kalau yang verb ing bisa saja kata benda, bisa kata sifat. Kalau yang verb 3 itu cuma satu. Dia adalah kata sifat. Past participle namanya. Gitu ya. Dan itu kata sifat, teman-teman. Nah, jadi containing ini kalau diletakkan di titik-titik, dia adalah kata sifat menjelaskan kata benda foods. Oke, karena kata sifat fungsinya mensifati benda. Materi hari ke-6, teman-teman. Tenang ya, yang penting teman-teman tahu alasan kenapa verb ing itu tidak bisa jadi predikat. Kenapa? Ketika dia berdiri sendiri ya, tanpa auxiliary sebelumnya. Alasannya adalah karena dia sudah berubah kelas kata. Bukan lagi verb dia. Antara dia kata benda atau kata sifat. Tergantung tempatnya. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Jadi mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak-lemak sehat, jenis-jenis lemak sehat maksud saya, mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Seperti itu. Nah, dari penjelasan saya tadi dan juga contoh-contohnya nih, siapa tahu teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan boleh di-unmute, teman-teman. Boleh juga ditulis juga nggak apa-apa. Ada pertanyaan dari Miss Dian di chat ya. Mister maaf, berarti tadi containing jadi apa posisinya? Kalau containing itu jadi kata sifat, teman-teman. Kata sifat di sini menjelaskan kata foods. Kata sifat itu fungsinya cuma mensifati benda. Mensifati noun. Yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Seperti itu. Jadi containing itu fungsinya menjadi sifat, kata sifat. Kalau consuming di situ dia sebagai subjeknya. Namanya gerund tadi, teman-teman. Jadi kata kerja diposisikan sebagai subjek atau objek. Di sini dia jadi subjek. Seperti itu. Tapi kalau containingnya itu bukan subjek ya, dia bagian dari subjek. Tapi bukan subjek intinya. Subjek intinya adalah consumingnya itu. Gimana? Mestinya dapat nggak maksud saya? Jadi dia sebagai kata sifat, Miss. Oke, ada pertanyaan dari Miss Lea. Sir, berarti jawabannya tergantung kalimat berikutnya ya. Karena hari ini kita belajar kata kerja ya, teman-teman. Terutama ada juga kata kerja itu dibagi dua tadi ya, yang butuh objek sama tidak butuh objek. Nah, karena teman-teman menentukan objek, objek itu pasti letaknya di setelahnya kata kerja, teman-teman. Ada objeknya nggak? Seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya iya, Miss Lea. Tapi maksud dilihat setelahnya itu ada objek nggak setelahnya? Kalau dia butuh objek gitu ya. Tapi kalau nggak ada objeknya, maksudnya kata kerja yang tidak butuh objek ya tidak perlu lagi dilihat setelahnya, teman-teman. Itu sudah pasti tidak butuh objek dan pasti aktif. Nggak bisa pasif seperti itu. Jadi kalau dilihat apakah dilihat setelahnya? Iya, dilihat setelahnya juga. Dilihat juga kata kerja yang dipakai. Jadi yang dipakai itu butuh objek atau tidak yang di pilihan ganda itu. Seperti itu. Gimana? Misalnya dapat nggak penjelasan saya, Miss?
Jadi ada dua Miss ya yang diperhatikan. Setelahnya titik-titik iya, kata kerja yang dijadikan di pilihan ganda juga iya. Dia butuh objek atau tidak, nanti dicocokkan setelahnya ada objeknya atau tidak seperti itu. Gimana Miss Lea sudah kalau misalkan masih ada yang menggantung atau mengganggu ya, bisa ditanyakan dulu lagi Miss Lea. Oke, berarti aman Miss ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mister, kalau Raffi joined as a guest, berarti join-nya itu verb 3. Nah, join-nya di situ artinya ikut, teman-teman, atau bergabung. Nah, apakah dia butuh objek atau tidak? Kita cek aja di kamus. Join yang bergabung ya, yang join as itu, teman-teman. Nah, join yang pertama itu artinya to become a member of an organization. Artinya adalah sorry, artinya mengikuti. Maaf teman-teman, sama kayak follow atau subscribe. Kalau subscribe tapi nggak butuh ada objeknya ya, teman. Subscribe itu ada gandengannya yaitu to. Subscribe to my channel seperti itu. Nah, bukan subscribe my channel ya, tapi subscribe to my channel. Eh, join itu sama kayak follow, mengikuti, jadi pengikut, jadi follower. Ini yang arti pertama. Nah, yang Mister tanyakan tadi itu yang artinya adalah ikut sebagai guest atau tamu gitu ya. Sebentar, kayaknya yang pengertian keempat ini melakukan sesuatu bersama-sama atau berbarengan. Bisa juga ini connect ya, tapi ini bukan manusia. Jadi dia ngomongin tentang dua benda yang gabung, berarti dia gabung tapi untuk benda mati, teman-teman. Jadi dia bisa intransitif juga. Ya, ternyata nggak ada pengertian lain. Jadi betul. Jadi pengertian keempat tadi ya. Jadi untuk melakukan sesuatu bersama dengan orang lain atau sebagai grup atau sebagai sebagai satu kesatuan. Jadi dia bisa intransitif juga, teman-teman ya. Jadi yang dia tidak membutuhkan objek. Seperti jadi kalau Raffi join as a guest apakah dia verb 3? Bukan, karena kata kerja yang intransitif atau tidak butuh objek, teman-teman. Dia ini tidak bisa kita pasifkan alias tidak punya bentuk verb 3. Jadi hanya punya bentuk verb 2, hanya bentuk aktifnya kalau ada ed-nya. Seperti itu, Mas. Jadi tadi ya di awal-awal teman-teman, sekali lagi teman-teman harus cek kan kata kerja itu dibagi menjadi dua secara makna atau kalau diartikan. Sedangkan join artinya banyak. Jadi kita teman-teman harus lihat konteksnya sebagai apa join di situ. Gimana, Mister Wistara dapat, Mister? Oke, kemudian ada pertanyaan juga dari Miss Indah. Consuming foods containing healthy fats sepanjang ini berarti sebenarnya sebagai subjek ya, Mister? Jawabannya iya, Miss. Tapi gini, subjek itu memang kenapa kok saya sampaikan ke teman-teman atau saya sarankan ke teman-teman cari predikatnya dulu, bukan cari subjeknya. Karena subjek itu bisa panjang sekali. Itu belum seberapa, Miss. Ada lagi yang lebih panjang daripada itu. Gitu ya. Jadi subjek itu bisa bisa panjang sekali. Sedangkan predikat itu sepanjang-panjangnya nggak bisa sepanjang subjek. Seperti itu. Jadi cari dulu predikatnya, nanti teman-teman lihat sebelumnya. Nah, sebelumnya itu cari kata benda yang bisa jadi subjek dan lepas. Lepas itu maksudnya tidak ada preposisinya gitu ya, teman-teman. Dan tempatnya itu kata benda yang paling depan dan lepas tanpa preposisi sebelumnya. Seperti itu. Karena memang sebelumnya maksud saya sebelum predikat, maaf teman-teman. Sebelumnya predikat itu kalau tidak ada komanya, ya, itu semuanya adalah subjek. Cuman yang menjadi kepala subjeknya atau yang menjadi inti dari subjeknya itu adalah kata benda. Seperti itu. Nah, di sini kata bendanya itu consumingnya ya, bukan foods-nya teman-teman. Karena foods itu hanya sebagai objek dari consumingnya, objek dari gerundnya. Nah, gerund itu kata benda. Memang wujudnya kata kerja, tapi dia kata benda. Seperti itu. Makanya verb ing tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaan apakah consuming sampai fats itu dia subjek, jawabannya iya, Miss. Cuman subjek intinya atau inti dari subjek itu adalah kata consumingnya yang menentukan apakah dia pakai verb satu, verb SIS atau pakai verb satu atau verb SI kalau fakta atau present. Seperti itu, Miss. Oke. Kemudian ada pertanyaan juga dari um, Miss Abin.
Atau Mr. Ebin ya, Mister cara nentuin verb ing itu kata benda yang jadi subjek atau kata sifat. Berarti harus tahu arti kalimat secara keseluruhan. Jawabannya dari tempatnya sebenarnya sudah kelihatan, teman-teman. Kalau verb ing itu berdiri paling depan, ya di subjek itu di awal, di depan sendiri, itu sudah dipastikan itu adalah eh, subjeknya ya. Pokoknya setelahnya ada predikat aja teman-teman. Jadi verb ing itu nanti nabrak predikat. Atau kalau teman-teman cari predikat, sebelumnya itu satu kesatuan dengan verb ing. Nah verb ingnya itu subjek teman-teman. Gitu ya. Nah tapi kalau misalkan verb ing itu kok sebelumnya ada kata benda, kan nggak mungkin kata benda, sebelumnya subjek ada kata benda kan nggak mungkin teman-teman. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Karena kata benda itu fungsinya jadi subjek. Kalau sebelumnya subjek ada kata benda, subjeknya nanti double atau tabrakan. Gitu ya. Jadi misalnya maksud saya supaya teman-teman tidak membayang-bayangkan. Misalkan ada subjek. Subjek kan dibuatnya dari kata benda ya teman-teman. Kalau nggak gitu dari kata ganti, pronoun. Nah itu nggak boleh sebelumnya ada kata benda. Kenapa? Karena kata benda fungsinya jadi subjek. Jadi kalau ada kata benda sebelum subjek, nanti subjeknya double teman-teman. Jadi ada subjek, nabrak subjek lagi. Gitu ya. Jadi kalau menemukan ada verb ing di setelahnya kata benda, berarti verb ing itu nggak mungkin subjek, itu adalah gerund teman-teman. Itu adalah participle, kata sifat. Tapi kebalikannya, kalau ada kata benda di paling depan, kata benda setelahnya itu berarti kemungkinan besar itu adalah objeknya dari gerundnya itu. Jadi subjeknya yang di verb ing itu yang paling depan. Karena verb itu walaupun dia digerenkan, dijadikan kata benda, nggak apa-apa. Kalau dia butuh objek, ya harus dikasih objek teman-teman. Khusus untuk gerund tapi ya. Kalau kata benda murni tidak boleh punya objek setelahnya, nggak boleh. Seperti itu. Oke, kemudian sebentar, Mister, kalau misal she wants to eat chicken, posisi to eat itu jadi apa ya? Nah, to eat itu kalau saya ya teman-teman, kalau kan untuk menentukan itu kan jadi satu, jadi harus dijadikan satu gitu ya. Ada memang beberapa kata kerja itu disebut dengan apa namanya teman-teman, stative verbs kalau nggak salah ya, atau kata kerja yang menunjukkan panca indera. Ada dua sih, stative verb sama apa ya teman-teman, yang feeling itu apa ya? Saya lupa namanya. Intinya ada kata kerja itu yang kita rangkap jadi satu sama kata kerja setelahnya. Walaupun setelahnya itu bukan predikat ya. To verb satu itu keterangan teman-teman. Nah kenapa kok saya bilang harus dirangkap? Karena once ketika berdiri sendiri, setelahnya tidak ada objeknya, itu nggak bisa. Kalau ada objeknya nggak apa-apa. Once berdiri sendiri teman-teman. Misalkan I want more friends misalnya. Saya ingin lebih banyak teman. Nah, lebih banyak teman itu atau I want a good friend. Saya ingin teman yang baik misalnya. Nah, itu kan ada objeknya. Jadi want-nya itu bisa berdiri sendiri sebagai predikat. Tapi kalau want itu setelahnya diikuti to verb satu, want itu kita anggap sebagai sama kayak modal lah, teman-teman ya. Tapi dia bukan modal. Maksudnya secara makna dia sama kayak modal. Jadi kalau dianalisa wants to eat itu sebenarnya predikatnya itu dari want sampai eat. Nah, tapi predikat intinya atau kepalanya sama kayak di subjek tadi ya, itu adalah di kata wants-nya, di verb SES-nya. Seperti itu. Tapi kalau kita analisa predikatnya, maksudnya bagian predikatnya itu dari mana sampai kemana, itu dari want sampai it. Cuman sekali lagi kepalanya atau inti dari predikatnya adalah di kata wants-nya. Karena itu yang kita rubah-rubah. Entah verb 1, verb SES, verb 2, dan lain-lain. Itu di wants-nya. Seperti itu, Mas. Jadi posisi to itu tuh bisa dijadikan satu sama predikat ya, tapi bukan sebagai inti, bukan sebagai kepala, bukan sebagai intinya cuman aksesorisnya predikat. Seperti itu. Sebagai keterangan gitu, tapi dia menjelaskan predikat seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Sepertinya tidak ada ya, masih aman. Nah, sekarang mari kita coba ke latihan soal. Nah, nanti teman-teman coba dulu sebisanya, jangan takut salah ya, karena kita belajar. Di sini ada satu soal, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman, saya lupa. Saya belum sempat untuk mempelajari polling di Zoom. Ya, nanti insya Allah setelah kelas sambil menunggu rekaman nanti coba saya pelajari ya teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Alpha, antara Bravo, ada juga Delta, Alpha, Bravo, atau Delta. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1 yaitu absorb. Kemudian subjeknya adalah lamelle. Kemudian kalau hati-hati dengan kata dissolve ini ya teman-teman. Jadi dissolve ini tidak mungkin dia predikat, walaupun setelahnya kata benda. Dia ini adalah kata kata kerja, karena predikatnya nggak mungkin double ya teman-teman. Nggak mungkin ini verb 1 kemudian verb 2, nggak mungkin. Ini adalah verb 3, namanya participle tadi, namanya past participle, teman-teman, menjelaskan kata benda oksigen. Gitu ya. Nah, jadi di sini kalimat sudah lengkap, sudah punya subjek, sudah punya predikat. Kalau kita lihat titik-titik ini terletak di setelah, maksud saya di sebelum keterangan. Nah, karena kalimat sudah lengkap, kita cek aja ABCD ya. Nah, ternyata ABCD itu ada turunan kata kerja find. Artinya find adalah menemukan. Nah, misalnya kalau saya bilang ke teman-teman nih, teman-teman, kemarin saya menemukan. Nah, kira-kira kalimat saya kan belum selesai ya. Pasti nanti teman-teman ada yang bertanya, menemukan apa, Sir? Nah, berarti menemukan ini butuh objek. Oke? Nah, sekarang kita lihat, ternyata di setelah titik-titik itu tidak ada objeknya. Dia langsung nabrak preposisi lain, yaitu find. Atau, maksud saya in ya. In itu preposisi, berarti ini keterangan. Oke, nah berarti kalau di sini kita mau masukkan kata kerja yang butuh objek karena tidak ada objeknya harus kita pasifkan. Jadi teman-teman di sini diminta mencari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat karena kalimatnya sudah lengkap ya, sudah ada predikat teman-teman. Cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat entah itu to verb 1, entah itu verb ing ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, karena find ini butuh objek, tapi setelahnya kok tidak ada objeknya, teman-teman, berarti harus kita pasifkan. Nah, pasif itu cuma satu, yaitu verb 3. Oke, karena to verb 1 sama verb ing itu aktif, teman-teman. Nanti dia butuh objek, sedangkan setelahnya tidak ada objeknya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Gitu ya. Kalau yang alpha verb ing walaupun tidak bisa jadi predikat, karena dia butuh objek, nanti kita tetap kehilangan objek. Oke, kalau yang Bravo sama, itu to verb 1 itu aktif teman-teman, walaupun tidak bisa jadi predikat ya. Nanti butuh objek, karena menemukan butuh objek teman-teman. Kalau yang Charlie jelas, untung teman-teman tadi tidak ada yang menjawab Charlie ya, karena subjek predikat, ada subjek lagi maksud saya, maaf teman-teman. Ini found-nya ini verb 3, tidak bisa jadi predikat ya. Nah, jadi yang Charlie tidak bisa karena pemborosan subjek. Nah, jawabannya yang delta nanti kalau dibaca, found in fish gills, lamelle absorb dissolved oxygen from water. Jadi kalau diartikan kurang lebih, ditemukan di dalam insangnya ikan, lamelle itu menyerap oksigen yang atau yang di-dissolve, yang diuraikan dari air atau yang dipisahkan dari air. Seperti itu. Itu ya teman-teman. Kemudian bedanya verb ing yang di awal kalimat, arti di ada objek. Sebentar. Bedanya verb ing yang di awal kalimat, arti sebentar, ini arti di ada objek ya. Eh mungkin bisa diperjelas Miss Rahma untuk pertanyaannya. Arti dia ada objeknya. Arti dia ada objeknya. Bedanya verb ing di awal kalimat, arti dia ada objek ya. Verb ing tergantung kata kerjanya. Mungkin maksudnya Miss Rama gini ya. Apakah kalau verb ing diletakkan di awal kalimat itu wajib ada objeknya atau tidak? Mungkin maksudnya seperti itu ya Miss Rama ya. Jawabannya tidak selalu Miss. Tergantung kata kerjanya butuh objek atau tidak. Kalau dia butuh objek karena verb ing itu aktif ya teman-teman, harus ada objeknya. Tapi kebalikannya, kalau misalnya dia tidak butuh objek, ya setelahnya tidak boleh dikasih objek. Seperti itu, Miss Rama. Karena tadi kan kita belajar ada kata kerja yang butuh objek dan ada juga yang tidak boleh dikasih objek. Kenapa yang alpha tidak bisa? Karena tidak ada objeknya, Miss. Sedangkan find itu butuh objek. Atau nanti kalau diartikan seperti ini. Ini coba teman-teman dengarkan artinya ya. Kalau kita paksa masukkan yang alpha, teman-teman. Itu nanti kalau kita artikan, menemukan di dalam insang ikan
Lamele itu menyerap oksigen yang terurai dari air. Nah, menemukan apa di dalam insang ikan kan nggak bisa gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, loser bukannya di situ findingnya itu kan tempatnya di depan sendiri jadi subjek. Nah, di soal kan sudah ada subjek, teman-teman. Ada kata lamele. Itu sudah ada subjeknya. Kalau kita masukkan subjek lagi, misalnya ya, kalau teman-teman anggap finding itu adalah gerund tadi, gitu ya. Nah, ini nanti jadi subjeknya double, teman-teman. Seperti itu. Jadi findingnya ini juga bisa jadi kata sifat dipindah ke depan gitu. Gitu ya. Gimana? Mister Ahmad dapat ya? Jadi yang alfa nggak bisa, Mister. Kalau dari bentuknya yang kita pelajari hari ini, finding butuh objek, tidak ada objeknya setelahnya. Itu salahnya. Kemudian kalau dari alasan maknanya tadi, nggak ketemu maknanya. Nanti finding apa? Menemukan apa? Seperti itu. Maaf, Sir. Tadi untuk tahu itu pasif di kalimat ini karena apa ya? eh jadi begini, Miss. Pertama, Miss harus tahu dulu kata kerja itu butuh objek atau tidak. Kalau kata kerja itu butuh objek, ada objeknya atau tidak. Kalau ada berarti aktif, kalau tidak ada berarti pasif. Gitu ya. Tapi kalau kata kerja itu ketika diartikan tidak butuh objek, itu maka walaupun tidak ada objek setelahnya ya, teman-teman, itu sudah pasti aktif, tidak bisa pasif. Atau saya tulis ya supaya teman-teman tidak menggantung atau membayang-bayangkan. Jadi saya ulangi lagi, kata kerja secara makna, teman-teman, itu dibagi menjadi dua. Ada yang butuh objek atau sebutannya tadi transitif ya, teman-teman. Ada juga yang tidak boleh dikasih objek atau tidak butuh objek, namanya intransitif. Oke, nah kenapa kok harus ada dua ini? Kenapa kita harus tahu dua ini? Karena ini berpengaruh pada bentuknya. Kalau transitif atau butuh objek, dia bisa sorry, teman-teman, dia bisa aktif, bisa pasif, gitu ya. Nah, kalau dia aktif karena dia butuh objek, transitif ya, maka harus ada objeknya. Sedangkan kalau dia sudah dipasifkan, tidak boleh lagi dikasih objek. Oke, kemudian kalau intransitif tadi, bentuknya cuma satu, teman-teman, hanya bisa aktif, dia tidak bisa pasif. Gitu ya, dan memang dia tidak butuh objek. Seperti alias tidak boleh dikasih objek, tapi aktif dia. Seperti itu. Jadi nggak boleh dipasifkan kalau intransitif, walaupun tidak ada objeknya, teman-teman. Seperti itu. Setelahnya verb nggak ada objeknya, betul. Itu untuk transitif ya, pengertian transitif ya. Kalau dia intransitif, walaupun tidak ada objeknya, itu sudah pasti aktif, teman-teman. Hanya bisa aktif. Nah, sedangkan find itu dia kata kerja yang butuh objek. Betul untuk find ini, untuk materi sorry, maksudnya untuk materi atau pertanyaan ini ya, find itu butuh objek. Kalau nggak ada objeknya berarti dia pasif, tempatnya di sini teman-teman. Seperti itu. Jadi find itu kan transitif, find ya di sini. Nah, ada objeknya nggak? Kalau ada berarti aktif, kalau tidak ada berarti pasif. Nah, setelahnya ini kan nggak ada objeknya teman-teman. Dia nabrak langsung dengan keterangan. Ya kan? Nah, otomatis dia karena nggak ada objeknya ya, karena dia langsung diikuti keterangan, nah otomatis ini dia masuknya ke yang pasif, berarti itu verb 3. Seperti itu, harusnya ya, makanya jawabannya adalah yang delta. Karena tidak butuh maksudnya karena tidak ada objeknya, bukan tidak butuh objek ya. Karena find itu butuh objek, tapi tidak ada objeknya, teman-teman. Kalau dia transitif atau butuh objek, tidak ada objeknya, ya berarti dia pasif. Seperti itu. Kan tidak butuh objek. Kalau verb ing butuh objek, Kak. Nah, itu tadi yang saya maksud. Kalau yang alpha, oh kenapa yang alpha salah gitu ya? Karena yang alpha ini butuh objek, teman-teman. Find itu kan butuh objek ya, dan verb ing itu aktif. Bentuknya aktif itu hampir semua kata kerja dalam bahasa Inggris. Kalau pasif bentuknya cuma dua. Kalau nggak be verb 3, ya verb 3 yang berdiri sendiri. Ini pasif, teman-teman. Selain kata kerja bentuk ini, itu sudah pasti aktif. Ya, jadi kalau dia selain ini berarti kalau ada objeknya harus ada objeknya. Kalau tidak boleh ada objeknya ya jangan dikasih objek. Nah, find itu butuh objek. Kalau dia aktif, finding itu kan verb ing ya, selain be verb 3 sama verb 3 itu aktif, teman-teman. Dan dia butuh objek, maka harus ada objeknya. Jadi alasan yang alfa salahnya di situ. Bravo juga sama, tuh verb 1 itu walaupun bukan predikat tapi dia aktif. Nah, kalau nggak ada objeknya ya nggak bisa, nanti tidak bisa diartikan alias kita tetap kehilangan bagian satunya yaitu objek. Masih ada bagian yang hilang seperti itu.
Oke, makasih ya. Jadi di sini jarang jaringannya jelek putus. Oh, gini. Buat teman-teman yang mungkin ada kendala jaringan, bisa mengikuti rekaman nanti nggak apa-apa. Tapi tetap gabung aja, misalnya jangan keluar ya, karena nanti nggak terabsen nanti sayangnya di situ. Berarti Mister, penting untuk tahu arti dari setiap kata agar dapat menentukan tugas setiap kata ya. Eh jawabannya untuk 100% ketepatan jawabannya iya, Mister. Contohnya kata join tadi ya. Join itu memang kata kerja yang lumayan menyulitkan karena artinya banyak, teman-teman ya. Bisa bergabung, bisa menggabungkan gitu ya. Kalau menggabungkan kan butuh objek. Kalau bergabung tidak butuh objek. Seperti jadi tergantung konteks. Seperti itu. Nah, jawabannya iya. Untuk tahu artinya iya, karena ini adalah kata kerja kalau diartikan atau secara makna, secara arti. Nah, tapi sebenarnya ada tips, teman-teman. Untuk menentukan kata kerja itu butuh objek atau tidak, walaupun kita nggak tahu artinya. Ya, cuman di soal ini nggak bisa. Kita di soal ini nggak bisa dengan cara yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Tapi kalau yang dicontoh tadi kayaknya ada yang bisa. Sebentar ya, kita ke contoh sebentar. Ini nggak bisa juga, teman-teman. Ini juga nggak bisa. Nah, kalau yang ini bisa. Contoh yang ini. Jadi, walaupun kita nggak tahu arti kata kerja employ, kita bisa tahu kalau employ itu butuh objek. Nah, dari mana? Karena di situ ada bentuk pasifnya, yaitu be verb 3. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kata kerja yang bisa dipasifkan itu adalah kata kerja yang butuh objek saja. Kata kerja yang tidak butuh objek tidak bisa kita pasifkan. Seperti itu, Mister. Jadi sebenarnya walaupun kita nggak tahu artinya, itu bisa kita cek dari pilihan ABCD-nya. Cuman nggak selalu ya. Makanya memang paling akurat atau paling menguntungkan ketika teman-teman tahu artinya. Seperti itu. Nah, sekali lagi vocab penting ya teman-teman di TOEFL seperti yang saya sampaikan di intro dulu. Tapi sekali lagi vocab cara belajarnya teman-teman jangan hafalan, hindari hafalan. Saran saya teman-teman catat aja setiap menemukan vocab baru ya. Nanti ketika eh, teman-teman kalau bisa catatnya yang rapi, yang enak dipandang. Karena ketika teman-teman semakin sering melihatnya itu akan semakin hafal. Terutama ketika teman-teman gunakan, entah itu di status, entah itu ketika teman-teman chat sama orang gitu ya. Atau teman-teman berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya Mr. Ilham, apakah kita harus tahu artinya? Itu menguntungkan. Sebenarnya nggak harus ya, ada cara lain, tapi ini nggak bisa 100% karena memang ada juga di pilihan ganda itu yang nggak ada verb 3-nya, teman-teman. Nggak ada bentuk pasif. Contohnya yang ini nggak bisa kita menggunakan cara itu. Contohnya ini juga, kan nggak ada tuh bentuk verb 3. Gitu ya. Tapi kalau di pilihan ganda ada susunan verb 3, 90% dipastikan kata kerja itu adalah kata kerja yang butuh objek. Tapi dipasifkan. Karena yang bisa dipasifkan cuma kata kerja yang butuh objek, teman-teman. Gitu, Mr. Ilham. Kak, aku mau nanya langsung bisa. Sangat bisa, Miss. Sebentar, apakah bisa di-mute? Sebentar. Sepertinya bisa. Iya bisa. Bisa, Ya, halo. silakan, Miss Silakan, Rahmat. Mr. Ahmad. Maaf ya, yang tadi soal yang funding tadi bisa di ini dulu nggak, Kak? Ya, ya. Oke. Oke. Ini kan aku mau nanya, kan biasanya jiran yang popping di awal kalimat itu bisa sebagai objek, sebagai subjek dan tidak wajib diikuti sama objek. Tadi tuh aku terjebaknya tuh di situ gitu. Ketika dia dari kata transitif yang membutuhkan objek, maka dia kan jadinya perlu objek. Nah, posisinya ketika di verbing ini kan berarti dia bukan subjek kan. Biasanya kan dikenalnya sebagai subjek karena udah ada lam, lama lain itu tadi tuh aku ke distraksinya di situ. Berarti sekarang posisinya itu apa ya? Finding in fish grills itu jatuhnya apa? Adjektif atau apa gitu? Kalau bukan Oke. subjek. Nah. Oke, berarti ke fungsinya verb atau verb ing di sini, Miss ya, itu sebagai apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita artikan tadi, teman-teman. Sorry, itu nggak bisa pakai finding ya. Pakainya found, teman-teman. Maaf. Nggak bisa kita pakai yang alpha, Miss. Makanya Mm-mm. juga tapi kalau misalkan ada objeknya bisa, nanti artinya gini. Misalkan apa ya, misalnya, tapi kalau kalimat ini nggak enak nanti, atau kita artikan di sini ya. Eh, ditemukan di insangnya ikan, lamale itu menyerap oksigen yang apa namanya, yang diuraikan dari air. Nah, pertanyaan saya, yang ditemukan di dalam insang ikan itu apa, Miss? Itu apa? Keterangan berarti. Sorry, maksud saya
yang dijelaskan oleh informasi ini. Jadi yang ditemukan di dalam insangnya ikan tadi apa? Oksigen itu apa? Bukan, bukan, Miss. Atau teman-teman yang lain bisa bantu juga nggak apa. Coba saya ulangi, Miss ya. Coba saya ulangi. Eh, Ditemukan di dalam insangnya ikan, lamele itu menyerap. Lamanya itu pasti bahasa istilah apa tuh aku juga nggak tahu tuh. Oke, atau gini, sebenarnya nggak apa-apa. Ini memang bahasa akademik. Ini untungnya saya kasih gambar tadi, teman-teman. Mm, Tapi nggak terlalu kelihatannya. Jadi lamele itu ini loh, teman-teman. Apa sisir-sisir halus ini? Ini namanya oke. lamele. Jadi di gambar insang ini kan ada kayak sisir ya, ada Oh, kayak apa ya? Nah itu oke. sebutannya lamele, seperti itu. Hmm. Dapat gambaran, Miss? Ya, ya, Oke, nah sekarang saya ulangi lagi. Ditemukan di dalam insangnya ikan, lamele itu menyerap oksigen yang diurai dari air. Nah, saya ulangi lagi. Berarti kalau misal yang ditemukan di dalam insangnya ikan ini apa? ya si lamalenya. Heeh. Betul. Jadi menjelaskan lamele. Yang mana lamele tadi sebagai subjek. Berarti dia kata benda ya. Mm, mm, Nah, mm. yang menjelaskan kata benda atau yang mensifati kata benda itu namanya Adjektif ya? adjektif atau kata sifat. Makanya kalau diartikan tadi ada kata yang atau sebenarnya nggak dikasih yang juga nggak apa-apa sih karena letaknya di depan. Oh, Yang ditemukan di seperti itu. Sama kayak kita bilang kucing yang lucu. Nah, yang lucu kan menjelaskan kata kucing. Kucing kan kata benda. Jadi yang lucu itu karakteristiknya, sifatnya. Gadis yang cantik. Nah, yang cantik itu menjelaskan kata benda gadis. Nah, jadi yang cantik atau beautiful, teman-teman boleh cek di kamus. Dia adalah kata sifat. Kemudian pelajaran yang, misalkan pelajaran yang penting. Nah, yang penting atau important, itu teman-teman boleh cek di kamus. Dia adalah kata sifat. Jadi important lesson. Seperti itu. oh, oke, 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 oke. Berarti kalau yang jiran bersifat subjek, lamalenya nggak ada gitu ya? Betul, dan nggak boleh ada koma, Miss. Jadi, Oh, nggak boleh subjek ada koma. Oh, oke. gini-gini, hati-hati, Miss. Yang ditulis langsung. Eh, Nah, Subjek predikat nggak boleh dipisah satu koma, teman-teman. oke. Kalau 2 koma nggak apa-apa. 2 koma, 3 koma, 4 koma, bahkan 100 koma nggak apa-apa. Yang nggak boleh subjek predikat itu dipisah satu koma. Kenapa? Karena fungsi satu koma adalah memisahkan informasi yang penting dengan yang tidak penting. Sedangkan subjek predikat merupakan dua bagian kalimat yang sama-sama penting. Informasi yang harus ada. Jadi nggak boleh dipisah satu koma, nggak boleh. Makanya nggak boleh kita masukkan subjek di sini, Miss. Seperti itu. Hmm, oke, 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 sip. Gimana dapat ya, Miss Rahma ya? Ya, oke. Oke. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan lagi, Miss? Atau mungkin yang lain, teman-teman? Ini ada pertanyaan ternyata dari Mister Ilham, subjek harus ada predikat. Betul. Pokoknya kalau eh, ada predikat harus ada subjek. Kita bisa menemukan predikat harus ada subjeknya juga. Atau kalau ada kata benda supaya dia disebut dengan subjek, maka teman-teman cek setelahnya harus ada predikat. Karena dua susunan itu satu kesatuan, teman-teman. Kalau nggak ada predikat, ya nggak boleh ada subjek. Kalau nggak ada subjek, nggak boleh ada predikat. Seperti itu. Kemudian berarti found itu verb 3 ya, Mister. Betul sekali. Mister Fuad itu verb 3. Dan sekali lagi ya, verb 3 itu fungsinya di kalimat cuma satu, teman-teman. Hanya bisa sebagai adjektif atau kata sifat. Namanya past participle. Beda dengan verb ing. Kalau verb ing walaupun tidak bisa jadi predikat juga ya, cuman fungsinya di kalimat ada dua. Dia bisa jadi apa namanya kata benda, namanya gerund, teman-teman. Dia juga bisa jadi kata sifat, namanya present participle. Kalau verb 3 itu cuma bisa jadi kata sifat, namanya past participle. Seperti itu. Itu alasan kenapa keduanya tidak bisa jadi predikat. Ya, seperti itu Mr. Fuad. Iya, betul sekali Mr. Theodorus ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dulu dari teman-teman. Kita puaskan ya teman-teman supaya tidak ada yang mengganjal. Supaya teman-teman ketika mengerjakan soal-soal berikutnya ngeh gitu ya. Atau dapat dengan eh, pemahaman teman-teman mengenai kata kerja. Sepertinya masih aman. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor berikutnya dulu. Nanti pasti teman-teman ketika sambil mengerjakan, sambil menemukan yang dibingungkan, nanti ditanyakan ya. Silakan dicoba lagi teman-teman ke nomor berikutnya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Izin Miss, izin Mister. Oh ya, silakan Mister Ilham. Ada pertanyaan? Berarti
dalam pilihan gandanya itu kalau di tes TOEFL itu nggak ada penipuan penipuan eh, apa penipuan kalimat ya dalam multiple choice-nya ya. Kalau di TOEFL yang asli tidak ada, Mister. Nah, mungkin buat teman-teman yang bingung maksudnya Mister dalam penipuan kalimat itu gimana? Maksudnya yang dipaksakan ya, Mister ya. Misalkan kata kerja itu nggak bisa dipasifkan, sama si pembuat soal dipasifkan gitu ya, Mister ya. Iya, iya. Sebenarnya saya pernah menemukan Mister ya, sekali kata kam. Kata kam itu kan nggak boleh dipasifkan. Dia kata kerja yang tidak bisa, tidak butuh objek, teman-teman. Tapi saya menemukan, tapi cuma sekali itu. Jadi selain selain itu, kam itu nggak bisa dipasifkan ya, teman. Dan itu bukan bab hari ini, bukan bab kita materi hari ini. Jadi ketika saya mengerjakan itu adalah materi kita hari keempat besok ya. Kita akan belajar namanya inversion atau pembalikan kalimat. Seperti itu. Tapi intinya apakah ada penipuan, penipuan susunan tadi ya, atau maksudnya penipuan susunan itu adalah susunan yang dipaksakan, teman-teman. Contohnya kata kerja yang tidak butuh objek itu kan nggak bisa pasif. Tapi sama si pembuat soal dipasifkan itu kalau di soal struktur TOEFL resmi itu tidak ada sebenarnya. Cuman ada satu aja. Saya dulu menemukan cuman ada satu, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kalau buat yang teman-teman nanti, eh, terutama yang teman-teman sudah sering mengerjakan bab 3 ini, menemukan susunan ada arkam misalnya atau weskam misalnya, itu sudah dipastikan salah, itu double predikat teman-teman. Karena kam itu tidak bisa jadi pasif, tidak memiliki bentuk be verb 3 seperti itu. Jadi itu kalau ada weskam itu wesnya verb 2, kamnya itu verb 1. Teman-teman nggak ada bukan verb 3. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman, ke nomor berikutnya. Sebelumnya mohon maaf saya mungkin mute dulu. Silakan teman-teman coba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa. Kita belajar ya. Mumpung masih boleh salah, teman-teman. Karena kalau sudah tes nanti teman-teman nggak boleh salah lagi. Karena itu akan mempengaruhi skornya ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, ada juga Charlie, ada juga Alpha. Oke, mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat dulu. Nah, di situ ternyata belum ada kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Artinya di sini kita harus carikan predikat ya. Subjeknya adalah pasteurization. Oke, nah berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Otomatis yang alpha nggak bisa. I'm sorry guys ya. Karena verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Materi hari pertama. Kemudian yang bravo ada to verb 1 juga sama. Tidak bisa yang bravo. Sama materi hari pertama. To verb 1 tidak bisa jadi predikat. Maaf teman-teman kepencet ya. Nah, verb SIS ini juga tidak bisa. Sorry, maksud saya verb SIS itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Maaf teman-teman ya. Verb SIS itu hanya bisa jadi predikat. Jadi kita tahan dulu kemungkinan jawabannya Charlie. Kita cek yang delta. Nah, ternyata yang delta itu bentuknya auxiliary verb. Dia juga bisa jadi predikat. Nah, jadi ada dua kemungkinan jawaban. Yang Charlie sama yang delta. Yang Charlie itu verb SIS. Verb SIS itu aktif, teman-teman. Kalau yang delta itu be verb 3. Be verb 3 itu adalah pasif. Tidak boleh lagi dikasih objek ya. Kalau karena yang bisa pasif kan butuh objek, teman-teman. Tapi kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi ada objeknya. Jadi untuk menentukan apakah butuhnya yang Charlie atau delta, kita lihat setelahnya. Nah, ini petunjuknya gampang sekali. Ada kata the, teman-teman. The itu memang kata sifat ya, tapi pasti setelahnya ada kata benda, teman-teman, yaitu spoilage di situ. Gitu ya. Jadi dan the itu tidak merubah kata bendanya. Yang merubah itu preposisi. Merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan, teman-teman. Nah, karena ini nggak ada preposisinya, berarti the spoilage ini objek. Jadi kita harus carikan yang aktif. Oke, nah berarti jawaban yang benar adalah yang verb SIS, bukan be verb 3. Be verb 3 itu pasif, teman-teman. Tidak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik ada objeknya.
Gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, pasteurization slows the spoilage of milk by destroying harmful bacteria. Jadi pasteurisasi itu memperlambat spoilage itu apa, teman-teman? Basinya susu gitu ya, atau proses basinya susu gitu ya, dengan cara menghancurkan bakteri-bakteri yang merugikan atau yang berbahaya seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, ada juga alpha, ada juga bravo, ada juga pertanyaan dari Miss Rama, by itu nggak identik sama kalimat mungkin maksudnya pasif ya, Miss. Apakah tidak identik dengan pasif ya, Miss? Tetapi di sini jadi keterangan. Memang by itu keterangan. Maksud saya preposisi dan fungsi preposisi itu merubah kata setelahnya menjadi keterangan, Miss. Nah, cuman perlu teman-teman ketahui, pasif itu tidak selalu pakai by ya, teman-teman. Atau saya balik, by itu tidak selalu dipakai oleh pasif. Memang umumnya pakai by, tapi tidak selalu. Dan by itu punya banyak arti, teman-teman. By yang dipakai di pasif itu artinya oleh. Sedangkan by yang tadi itu by destroying itu ya, itu dengan cara, bukan oleh tapi dengan cara atau ya dengan cara gitu ya, seperti itu. Atau melalui seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaan apakah keterangan, jawabannya itu keterangan, Miss. Preposisi itu merubah kata setelahnya menjadi keterangan gitu ya. By itu preposisi, teman-teman. Apakah selalu hubungannya dengan pasif atau past, lampau gitu ya? Bukan. Jadi itu tidak ada hubungannya. Oke, antara alfa, bravo. Oke, alfa, bravo, delta. Kita cek bareng, teman-teman. Dicari predikat dulu. Di situ ada kata kerja accumulates, verb SES ya. Subjeknya adalah the ice. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, hati-hati dengan compacted, teman-teman. Memang seperti ini. Kadang teman-teman juga harus lihat kanan kirinya. Sebelum kata compacted ada preposisi. Sekali lagi, preposisi itu setelahnya harus ada kata benda dulu atau objek dulu, teman-teman. Yang nantinya akan dirubah jadi keterangan ya. Nah, supaya bisa diikuti verb 2 atau predikat. Makanya compacted ini tidak mungkin dia predikat, teman-teman. Oke, jadi tarik dari of ini sampai nemu kata benda. Kata bendanya adalah snow. Ini satu kesatuan. Ya, keterangan teman-teman. Nggak mungkin di dalam keterangan ada predikat kan nggak mungkin. Nah, compacted ini adalah verb 3. Seperti itu. Dia kata sifat gitu ya. Nah, jadi itu bukan predikat, predikatnya adalah di accumulates. Nah, jadi kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik ini terletak di sebelum kata benda. Nah, ini tidak boleh teman-teman biarkan tetap menjadi kata benda. Ya, karena nanti subjeknya double, teman-teman. Ini kemungkinan kasih fanboys tapi nggak ada ya. Jadi nggak mungkin. Ini harus kita rubah jadi keterangan. Caranya, kalau nggak dicarikan preposisi ya kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia aktif. Entah itu to verb 1 atau verb ing. Tugas teman-teman untuk mencari dua ini. Ya, to verb 1 atau verb ing. Yang alpha is forming auxiliary verb hanya bisa menjadi predikat. Dan di soal kita sudah punya predikat accumulates, verb SES teman-teman. Jadi yang alpha tidak bisa, nanti predikatnya double, pemborosan. Yang bravo juga sama, verb SES itu hanya bisa jadi predikat teman-teman. Sedangkan di soal sudah ada verb SES juga, predikat juga ya. Nanti predikatnya double teman-teman, pemborosan. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan jawabannya yang Charlie teman-teman. Ya, kalau yang delta ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu, tidak bisa. Oke, jadi jawabannya adalah yang, sorry teman-teman, jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the ice forming a glacier accumulates from layers of compacted snow over many years. Nah, di sini ini pertanyaan saya ke teman-teman ya. Coba teman-teman jawab. Ini agak nyelempang, tapi tadi sudah kita bahas. Pertanyaan saya, forming di sini, ini fungsinya sebagai kata sifat atau kata benda. Nah, gerund atau participle, teman-teman. Kata sifat atau kata benda.
formingnya ini kalau kita jadikan di titik-titik. Ya, betul sekali. Sifat atau adjektif. Bukan benda, karena di soal sudah ada di as, teman-teman. Kalau di situ kita masukkan kata benda, nanti double. Di as itu kata benda, ketemu sama gerund kata benda juga. Nanti subjeknya double, teman-teman. Jadi itu adalah kata sifat ya. Nanti kalau diartikan jadi as yang, ada yangnya, itu pasti kata sifat. Yang membentuk sebuah glasier itu berakumulasi atau mengumpul atau menumpuk dari lapisan-lapisan dari salju yang terkompak. Terkompak itu yang terpadatkan gitu teman-teman. Atau yang dipadatkan selama bertahun-tahun. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Delta. Delta, ada juga Charlie ya. Oke, antara Charlie atau Delta, kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada predikat, subjeknya adalah the gateway arch itu ya. Nah, subjek predikat itu kalau dipisah 2 koma nggak apa-apa teman-teman. 3 koma juga nggak apa-apa, 100 koma pun nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu 1 koma. Seperti itu. Jadi itu subjeknya yang the gateway arch itu ya. Nah, di tengah-tengahnya ini namanya apositif. Nah, salah satunya apositif itu diisi pakai participle seperti ini. Itu ya. Jadi kalimat ini hanya kehilangan predikat saja. Otomatis alpha nggak bisa, teman-teman. Alpha itu kata benda ya. The-nya ada. The location, lokasi itu kan kata benda. Kalau yang Bravo ada subjek predikat lagi tapi tidak ada conjunction, tidak bisa. Oke. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan Charlie ya jawabannya itu auxiliary verb, teman-teman. Kalau yang Delta, nah ini materi kita hari ini. Locate itu artinya meletakkan, teman-teman. Dia butuh objek ya. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Kata kerja yang butuh objek, tidak ada objek setelahnya, itu pasif. Berarti ini verb 3. Nah, verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Materi kita hari pertama, ya. Sedangkan kita tadi butuhnya predikat. Jadi fix jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the Gateway Arch commemorating westward expansion is located in St. Louis, Missouri. Jadi Gateway Arch ini ya yang bangunan melengkung tinggi, teman-teman. Yang mengenang ekspansi atau perluasan ke barat itu diletakkan, maksudnya terletak di St. Louis, Missouri. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, alfa, alfa. Sepertinya semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bareng ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is regulated. Subjeknya adalah the growth rate, teman-teman. Kemudian, nah, sekali lagi kalau menemukan tanda titik koma atau sebutannya semicolon ya, itu dianggap sebagai conjunction ya, teman-teman. Setelahnya tidak ada predikat lagi, berarti kita butuh predikat. Subjeknya sudah ada, yaitu it. It, gitu ya. Nah, berarti kita hanya butuh mencarikan predikat saja. Oke. Yang alpha kemungkinan bisa, kita tahan dulu ya. Bravo juga kemungkinan bisa, kita tahan dulu auxiliary verb, teman-teman. Yang Charlie, nah ini ada ed-ed-nya. Bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Tapi secara bentuk ini nggak bisa ya teman-teman. Cuma nanti kita bahas di hari ketujuh aja tentang penggunaan not ini. Ketika menjelaskan kata kerja di predikat itu nggak bisa langsung not determine, nggak bisa teman-teman.
Nah, tapi fokus kita hari ini adalah menentukan kata kerja yang ada ed-nya ini berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, apakah dia verb 2, apakah dia verb 3. Gitu ya. Kalau dia verb 2 predikat, kalau verb 3 bukan. Cara menentukannya, kita pisahkan dulu determine. Arti determine itu adalah menentukan. Menentukan itu butuh objek ya, teman-teman. Tidak mungkin kita hanya bilang eh, pekerjaan ini akan menentukan. Nah, menentukan apa? Menentukan hasil, menentukan apa gitu ya, teman-teman. Jadi menentukan harus ada objeknya. Sedangkan setelah titik-titik itu diikuti preposisi by. Oke, berarti ini adalah keterangan by soil color ini, teman-teman. Nah, berarti nggak ada objeknya. Kata kerja butuh objek, tidak ada objeknya. Berarti pasif. Oke, verb 3 ini. Nah, verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Yang delta juga sama, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, sekarang jawabannya antara alfa atau bravo. Pasif atau aktif. Yang alfa itu be verb 3 ya, pasif, teman-teman. Yang bravo itu das verb 1. Do, das, did verb 1. Oke, dia aktif, gitu ya. Nah, tadi sudah kita cek ya, di teman ini butuh objek, teman-teman. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Kalau ada kata kerja butuh objek, setelahnya tidak ada objeknya, harus kita pasifkan. Berarti betul sekali jawabannya adalah yang alfa, bukan yang bravo ya. Karena kalau yang bravo nanti kita tetap kehilangan satu bagian, yaitu objek. Oke, jadi nanti kalau dibaca, the growth rate of plants is regulated by light, nutrients, and temperature. It is not determined by soil color. Jadi tingkat pertumbuhan tanaman itu diatur atau ditentukan oleh cahaya, nutrisi, dan suhu. Dia, maksudnya dia ini growth rate ya, atau tingkat pertumbuhan pada tanaman itu tidaklah ditentukan oleh warna tanah. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, 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 bravo. Sepertinya semua teman-teman menjawab bravo. Kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat, ada are di situ ya. Subjeknya adalah the ecological components. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat sudah lengkap teman-teman. Nah, di sini titik-titik terletak di sebelum kata benda protection. Ini objek berarti ya, kata benda ada berdiri sendiri seperti ini objeknya sesuatu. Dan kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, semuanya ada kata kerjanya. Kita cek satu-satu. Yang alfa ada subjek predikat lagi. Nanti kita butuh conjunction yang menghubungkan dua SP berarti ya. Sedangkan di situ di soal tidak ada, di alfa juga tidak ada. Alfa nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo itu verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kemungkinan jawabannya bravo ya. Kalau yang Charlie required ini bisa saja verb 3, bisa saja verb 2. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Kita lihat setelahnya ada objeknya enggak? Karena kan di sini sudah ada subjek ya, teman-teman. Jadi kalau dikasih kata kerja setelahnya ed, bisa saja dia verb 2 predikat, bisa saja dia verb 3 bukan predikat, tergantung setelahnya. Nah, setelahnya ternyata itu ada kata bendanya, protection, otomatis objek ya berarti. Nah, karena ada objeknya berarti dia aktif, teman-teman, bukan pasif. Berarti dia verb 2. Nanti predikatnya double pemborosan predikat. Charlie nggak bisa. Nah, kalau yang delta jelas itu verb 1 ya. Verb 1 itu 90% dia adalah predikat. Bahkan mungkin 99%. Di structure TOEFL itu dia predikat, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang delta tidak bisa karena nanti predikatnya double. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Oke, nanti kalau dibaca, in coastal ecosystems, the ecological components requiring protection are mangroves, coral reefs, and seagrass beds. Jadi dalam atau pada ekosistem pantai atau pesisir gitu ya, komponen-komponen ekologis yang memerlukan
perlindungan antara lain ada mangrove atau hutan bakau ya, terumbu karang dan juga seagrass bed. Seagrass bed itu kalau saya nggak salah apa teman-teman? Hutan rumput laut gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai terakhir ya teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Delta. Oke, antara Charlie atau Delta, mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat have become, subjeknya adalah rhinoceroses ini ya teman-teman. Kemudian ini pasif, in danger itu artinya membahayakan, dia butuh objek, tidak ada objeknya, ini verb 3 ya teman-teman. Dia kata sifat berarti pasif. In many parts of the world. Nah, berarti di sini kalimatnya sudah lengkap ya, sudah ada subjek predikat. Nah, kalau kita lihat yang alpha ada predikat. Jadi tidak mungkin di sini kita masukkan predikat lagi karena nggak ada conjunction. Kemudian gini teman-teman, kalau ada titik-titik di awal kalimat, kemudian di pilihan ganda itu diawali oleh predikat seperti ini, jangan dipilih, sudah pasti salah. Seperti yang saya sampaikan tadi, di soal structure TOEFL tidak ada tanda tanya. Jadi tidak mungkin predikat diletakkan di awal kalimat. Jadi yang alpha nggak bisa ya, teman-teman nanti predikatnya double. Kalau yang bravo ada to be tapi verb ing, dia aktif. Be verb ing itu aktif, teman-teman. Sedangkan setelahnya itu tidak ada objek, itu keterangan ya, teman-teman. Jadi yang bravo tidak bisa karena nanti kita kehilangan objek. Kalau yang Charlie ini verb 3 ya, karena tidak ada objeknya, karena hunt di sini artinya memburu, dia butuh objek. Tidak ada objeknya berarti dia pasif. Jadi kemungkinan jawabannya yang Charlie. Kita cek dulu yang Delta. Yang Delta ini hunting, dia memburu itu butuh objek ya. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya, teman-teman. Nah, jadi fix jawabannya adalah yang Charlie. Ya, karena kalau hunting nanti kita tetap kehilangan objek, ketika kehilangan bagian lagi. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, hunted both for religious rituals and for their horns, rhinoceroses have become critically endangered in many parts of the world. Jadi diburu untuk ritual-ritual religi dan juga untuk tanduk-tanduk mereka, badak itu telah menjadi sangat terancam punah di berbagai daerah atau di berbagai belahan dunia. Seperti itu. Dan itu tadi ya teman-teman materi tentang kata kerja. Memang kata kerja dalam bahasa Inggris ini paling menantang teman-teman. Kelas kata yang paling menantang karena memang kita ada konsep yang berbeda ya bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu yaitu perubahan-perubahan bentuk. Di Indonesia kita kata kerja ya satu aja, makan ya makan aja teman-teman. Tapi kalau dalam bahasa Inggris eat itu bentuknya banyak sekali. Ada eat, ada ate, ada eaten, ada eats, ada eating, ada to eat dan teman-temannya. Nah, itu penggunaan masing-masing berbeda. Nah, hari ini kita sudah pelajari ya perbedaan kata kerja itu dari makna, ada yang butuh objek dan tidak butuh objek. Yang butuh objek itu bisa aktif, bisa pasif. Yang tidak butuh objek itu tidak bisa pasif, hanya bisa aktif walaupun tidak ada objeknya. Seperti itu. Kemudian mirip yang found tadi ya, Mister. Betul sekali. Nah, gini teman-teman ya, memang bab 1 dan bab 2 saya kemarin alhamdulillah saya lihat banyak ya yang mereview karena saya lihat banyak sekali yang menonton. Kemudian saya harap nanti untuk bab 3 ini teman-teman review kembali, catat apapun yang sudah teman-teman pahami. Nah, enaknya kalau di rekaman itu bisa di-post dan suaranya bisa lebih jelas ya, dan bisa di-download juga. Seperti itu. Kemudian nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di Japri nggak apa-apa atau di grup yang teman-teman gabung itu ketika teman-teman mengisi absensi itu juga nggak apa-apa gitu ya supaya nanti kalau ada saya biasanya slow rest teman-teman karena saya jarang sekali pegang HP yang ada WhatsApp-nya itu ya
karena entah saya kelas atau saya kegiatan yang lain gitu. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang lain yang ternyata bisa menjawab atau ingin menjawab dulu, walaupun teman-teman ragu nggak apa-apa, karena nanti di situ kita hidupkan diskusinya seperti itu. Ada pertanyaan nih, Mister, berarti walaupun verb ing dijadikan gerund, setelahnya itu apakah tetap harus ada objek sekali lagi, Mister? Atau Miss ya? Tergantung gerund itu kan dari verb ya, teman-teman, dari verb yang ditambahkan ing gitu. Nah, verbnya itu butuh objek tidak? Kalau verbnya tidak butuh objek, ya jangan dipaksakan, teman-teman. Contohnya tertidur di kelas, ya gitu ya. Misalnya tertidur di kelas kan nggak ada objeknya. Tapi kalau misalkan eh, membawa atau misalkan menemui misalnya, itu butuh objek. Seperti itu. Jadi tergantung apakah gerund itu butuh objek. Kalau gerund kan pasti verb ing ya, teman-teman. Tergantung kata kerja yang dipakai, yang digerundkan, yang dirubah jadi verb ing itu. Itu dia butuh objek tidak? Kalau butuh objek harus ada objeknya. Kalau tidak ya jangan dipaksa dikasih objek, Mister. Seperti itu. Sir, jika lupa isi absen tapi hadir itu gimana ya? Gini teman-teman, absensi itu hanya diisi satu kali ya, karena banyak juga yang tanya ke saya juga bingung jawabnya saking banyaknya. Jadi absensi itu hanya teman-teman isi di pertama saja, di paling depan saja. Jadi kalau teman-teman baru gabung hari ini, nggak apa-apa, baru isi aja hari ini nggak apa-apa teman-teman. Eh, Kalau sudah mengisi nggak akan bisa teman-teman isi lagi. Kenapa? Karena nanti yang mengecek hari kedua atau hari berikut-berikutnya itu saya sendiri dari partisipan Zoom seperti ini. Jadi setelah kelas itu saya video teman-teman, atau kalau nggak gitu ketika teman-teman mengerjakan itu, biasanya sambil saya menunggu itu saya video teman-teman. Maksudnya partisipannya itu ya. Jadi nah nanti setelah kelas sambil menunggu rekaman selesai itu saya baru masukkan ke atau saya centang-centangin di Excel. Jadi kan yang di Google Form itu kan bisa saya download ya, itu jadi saya jadikan absensi, biar saya coret-coret seperti itu. Nah, absensi itu bukan dari lembaga sekali lagi ya, teman-teman. Itu cuman inisiatif saya sendiri dan seperti janji saya di awal kemarin, kalau teman-teman nanti selalu hadir di setiap bab ya, tidak ada yang tertinggal, nanti akan ada reward di akhir yaitu pembahasan tes dari lembaga. Supaya teman-teman nanti bisa tahu ketika tes ya, salahnya di mana, salahnya kenapa itu bisa tahu seperti itu. Tapi sekali lagi itu hanya untuk buat teman-teman yang selalu hadir. Seperti itu. Nah, Sar, bagaimana kalau saya nggak bisa hadir, nggak bisa dipaksa hadir? Nggak apa-apa, tetap ada caranya. Tapi mungkin bukan reward ya teman-teman, seperti itu. Jadi buat penyemangat juga, buat teman-teman selalu hadir. Karena belajar dari rekaman itu tidak seefektif ketika kita berkomunikasi langsung seperti ini. Ya, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa di-unmute gitu ya, bisa tanyakan langsung. Sedangkan kalau di video itu kan kadang menanyakannya kadang yang responnya lama gitu ya. Terus ketika teman-teman nanti membacanya itu pas lagi sibuk itu juga nggak bisa konsentrasi memahaminya gitu. Jadi lebih enak itu ketika live seperti ini. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman memang ada hal yang mendesak sekali tidak bisa dipaksakan ya nggak apa-apa. Tetap bisa tapi nanti ada cara lain seperti itu teman-teman. Gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup teman-teman? Sepertinya aman ya. Atau nanti kalau teman-teman mereview kembali dan menemukan kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan. Nanti saya bantu lewat WhatsApp, gitu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you next time. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.